Welcome to Rino Jofriansyah channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Edge Lovers, senang sekali saya Rino Jofriansyah kembali hadir dalam tutorial Constant Battle ya. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal kota Mortalandia ya, lebih detail ya. Kemarin saya sudah menjelaskan cara ke Tambak Emas dan itu adalah bagian dari kota Mortalandia. Nah, seperti tak kenal maka tak sayang ya, maka saya akan memperkenalkan kota Mortalandia secara lengkap. Tapi sebelum itu, jangan lupa Edge Lovers untuk klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan itu juga jangan lupa like, share ke Edge Lovers lainnya. Oke, langsung kita mulai. Ini saya berada di rumah. Ya, sebentar. Switch mode on. Oke. Constant Battle.NAS versi 10.10 pane focus. Oke, ini saya berada di gamenya. Ini saya berada di rumah ya. Kasur. Saya tidur dulu. Setelah dipikir das pikir coba. Oh, udah. Oke, setelah das dipikir das pikir parah. Pelelangan selesai. Kita langsung aja. Kita bisa menggunakan berbagai cara ke Mortalandia, tapi di sini saya langsung cepat aja. Saya akan teleport mulai dari safe zone ya. Jadi kita akan mulai start dari safe zone atau zona aman, karena zona aman itu bagian dari Mortalandia. Semua item teleporter coma 1600. Pilih peta yang ingin Anda datangi. Zona underline aman. Nah, saya pakein aja deh ininya. Kenapa bacanya? Simbol level 9. Kembali zona aman. Oke. Zona Oke, ada orang mematus. Oh. Nah, kita mulai dari safe zone ya, atau zona aman. Kita akan mulai dari bawah dulu. Nah, kita turun. Ini ada peti besar telah ditempatkan di sini, di mana Anda dapat mengambil dan meninggalkan item untuk mereka yang membutuhkan. Peti ini untuk pemula, Anda tidak punya akses untuk membuka. Nah, chest ini atau peti safe zone ini dulunya sih bisa tuh semua res ya, sekarang terbatas hanya untuk res 0 sampai res 300 saja yang bisa, atau kebangkitan 300 yang bisa membuka chest di safe zone ini. Oke, sekarang kita ke kanan 10 tile, enggak 5 tile sorry. Pintu kantor kepala sekolah. Nah, ini ada pintu kepala sekolah. Nah, di sini kalau teman-teman memiliki zaitun minimal 250. Ini ada sangkut pautnya dengan ruangan di atasnya. Koneksi letter. Sebentar deh. Ini mendingan saya matiin aja kali ya. Menu permainan, pilih. Ini saya tekan F10 untuk mematikan beberapa notifikasi. Ganti pilih ubah setel status, ubah file nonaktifkan bunyi bit dari nonaktif, pilih bahasa SAS, aktifkan gangguan, aktifkan nonaktifkan pelelangan. Ini saya matiin. Menu permainan kembali, aktifkan notifikasi kematian, nonaktifkan suara peluru ketika nonaktifkan notifikasi ketika pemain online atau menu permainan. Nah, sekarang agak tenang. Kecuali chat ya, nggak masalah. Nah, ini di dalam kantor kepala sekolah ini ada meja. Meja kepala sekolah. Nah, ini kalau teman-teman tekan enter, nanti teman-teman akan mendapatkan XP. Tapi syaratnya harus mengumpulkan 250. Dan ini ada sangkut pautnya dengan cerita di ruangan di atasnya ya. Lemari besi yang besar. Ini cuma ada ruangan. Kursi yang lemari ya biasa, nanti keluar. Pintu kantor. Pintu zona, pintu ruang guru. Pintu ruang guru. Anda memasuk. Nah, ini ada ruangan lagi ya. Ruang. Tadi dari kepala sekolah keluar ya ke atas. Di atas meja besar ini, di tengah-tengah buku,
buku harian kelas dan pena, ada alat untuk membuat kopi. Nah, Ruang kalau teman-teman tekan di atas meja enter di sini, kalau teman-teman memiliki gulungan kertas namanya atau paper roll, itu teman-teman akan dibayar. Harganya itu satu paper rollnya atau gulungan kertasnya itu 300.000 koin sampai 500.000 koin ya, jadi random. Plus juga XP ya, lumayan lah. Apalagi kalau Square XP ditambah lagi dengan join di klan yang klannya poinnya juga bagus, maka bagus juga buat race ya, karena kan bisa menaikkan race juga, tapi tergantung dari levelnya. Semakin tinggi race-nya juga semakin besar levelnya, XP-nya yang dibutuhkan untuk satu level. Ini saya cek dulu, ini saya. Statistik untuk mencapai level berikutnya, Anda perlu 211.200. Nah ini 211.000. Ternyata kalau saya bisa sampai 400.000 lebih nih. Ini karena udah kurang-kurang. Nah ini tekan enter tadi di situ kalau misalkan teman-teman memiliki paper roll. Kursi, mesin fotokopi. Nah, kalau ada mesin fotokopi, mesin belanja nih. Meja tua. Nah, di meja tua ini enter aja. Meskipun kelihatannya sulit dipercaya, meja ini masih berfungsi. Di atasnya ada beberapa surat yang bertuliskan, kami membutuhkan 250 buah zaitun untuk disajikan pada pizza yang kami sajikan untuk siswa kami. Nah, itu udah sangkut pautnya dengan tadi orang kepala sekolah. Ini bola petunjuknya. Dibutuhkan 250 zaitun. Nanti setelah punya 250 zaitun, teman-teman bisa ke ruang kepala sekolah. Ini saya mau mati ya, sebentar. Anda berada di level 4056 dalam kebangkitan 4016 dan berada dalam pangkat ins. Anda 96 haus. Udah 96% ya hausnya. Anda di mesin di atas pintu keluar. Anda keluar. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kiri. Zona. Ini. Zona aman. Turun. Nah. Peti besar. Yang tadi peti ya. Kita ambil patokannya dari sini aja. Lalu kita ke atas sampai mentok. Zona. Nah, di sini zona pintu toko. Adalah pintu store ya, toko. Ini tempat untuk barang-barang kredit. Pintu nah, toko. Jadi kalau teman-teman tekan L di sini, pilih produk yang diinginkan dengan panah atas bawah. Untuk sepeda, 8 kredit. Basoka, 23 kredit. M82A1, 33 kredit. Vol 5062, 38 kredit. M1919, MG42, MK44, 80 kredit. Sub laser, 17. Jadi ini item kredit semua, banyak item kreditnya, teman-teman bisa beli sesuai dengan kredit yang teman-teman punya. Bagaimana untuk cek kreditnya yang teman-teman punya? Tekan V ya. Anda berada di level 4056 dalam kebangkitan 4016 dan berada dalam pangkat ins. Anda 99 haus, 66 lapar, 10 lelah, 0 mabuk, 32 kotor dan 0 sakit. Anda punya 175 kredit di akun Anda. Nah itu setelah tahu berapa teman-teman bisa beli sesuai dengan kebutuhannya ya. Toko. Nah untuk satu kredit harganya sekarang mungkin sekitaran 3.500 sampai 4.000 rupiah, tergantung. Pintu keluar. Tergantung ekonomi pasar ya, pasar global per harinya. Jadi setiap cek terus riesnya ya. Untuk karena nih mulainya berdasarkan ries, tapi kita bisa menggunakan PayPal ya sebagai dolar. Oke, kita keluar. Anda keluar dari. Nah, kalau ke kanan, pintu ini membawa Anda ke toko yang sangat sederhana. Nah, kalau tadi itu toko-toko kredit, ini toko yang menjual koin. Anda memasuki orang lagi. Perseus. Toko. Di sini ada apa aja itemnya? Pilih 8.000 pembangkit bangkai, 2 miliar koin.
Nah ini 8.000 bangkai Meganagasaurus, 2 miliar koin. Ak 74 HK5 Ak 74 200 miliar koin. HK53 40 miliar koin. 20 kesehatan ekstra 355.274.400 koin. Anda telah dikeluarkan dari tim John. Gulungan visi batik pelindung alam, basis sepatu bot sal, aspirator, emote bom jarak bumerang Ningwe, emote bom jarak jauh bumerang Ningwe, 10 kok juta. masih ada bumerang. Nah, itu item kredit apa item koin kita bisa beli. Anda Nah kalau teman-teman ke bawah nih ada ruang musik. pintu zone, pintu ruang musik. Ini teman-teman bisa dengar musik itu dari radio Renova Radio. Cuman saya nggak akan masuk ya, karena copyright lagu-lagunya. Jadi ini kalau teman-teman mau ke ruang musik dari toko yang ini, Pintu ini membawa Anda ke toko yang sangat sederhana. itu tinggal ke bawah aja. Pintu ruang musik. Nah itu dia. Kita ke atas lagi di sebelahnya ini. Pintu ini membawa Anda ke dalam toko yang sangat nyaman. Nah ini toko yang sangat nyaman nih apa? Anda toko Quest. Nah ini toko quest yang menggunakan ini. Statistik Anda gunakan pangkat poin Quest 10. Nah itu yang menggunakan poin quest. Apa sih yang dijual di toko ini? Pilih teleporter premium 25 poin Quest. Nah itu teleporter premium. Ini itemnya sangat berguna untuk teman-teman yang memiliki res yang cukup tinggi, paling tidak minimal 700. Karena ini sangat membantu banget. Apa sih kegunaan teleporter premium? Sama seperti teleporter pada umumnya, cuman mapnya dia beda sendiri dan mapnya itu map yang spesial bagi saya. Nanti akan saya demokan atau saya tunjukkan lah ya. Map apa aja yang bisa digunakan di teleporter premium ini. Keluar. Kita keluar. Pintu. Terus kanannya lagi. Pintu ke kamar mandi pria. Nah ini kamar mandi. Sama kayak di rumah lah ya. Pintu ke kamar mandi wanita. Nah gitu. Sama ini tadi yang cowok. Kalau ke kanan lagi tuh yang cewek. Nah, kita turun. Pintu menuju ke bagian atas zona aman. Nah ini pintu bagian kedua dari zona aman. Nah jadi ini tempat untuk teman-teman kalau mau pengen fighting dengan pemain lain. Gitu, makanya kayak suaranya nih kayak suasana ini. Suasana itu kan. Zona. Kita jalan aja. Ini 3D teman-teman ya, dari zona bagian pertama sama yang kedua itu adalah 3D. Zona atas bawah, Anda kiri kanan. Tapi ini kita tekan enter bisa di sini, bisa bebas. Kalau teman-teman ke kanan, enter. Untuk kembali ke zona aman, tekan enter. Nah ini kita sudah berada di Metatur Proxys Rishi Rhinojus berada di kota Mortalandia. Nah ini kota Mortalandia bagian pertama. Nah di sini ada apa aja sih? Jalan utama. Pintu ruangan telepon ini ditutup, tetapi Anda masih bisa masuk. Nah ini telepon. Anda memasuki. Ada telepon di sini. Ini nggak ngomong sih, tapi ada telepon di sini. Nah kan, saya tekan enter. 9594 1354. Dengan siapa Anda ingin berbicara? Nah, Aku telah membaca tentang berita gadis yang diculik. Seperti yang Anda ketahui, sejauh ini saya hanya mendengar sebuah isu yang beredar. Aku bukan profesional, tetapi aku akan coba lakukan yang terbaik untuk melawan penjahat gila itu. Baiklah, jika aku berhasil memburu orang gila ini, aku akan memberi sebuah hadiah yang sangat berharga. Anda telah menyelesaikan quest. nah ini ada sangkut pautnya dengan sebuah pencarian ya. Ini tuh bisa mendapatkan helm polisi yang saya pakai ini. Tapi berhubung saya udah mendapatkan helmnya,
saya akan menceritakan aja. Jadi untuk mendapatkan helm polisi ini teman-teman harus membunuh kidnapper atau penjahat. Tapi sebelumnya teman-teman harus membeli koran dulu. Beli koran itu ada di Kotobelik. Setelah koran itu teman-teman beli, dibaca. Nah di situ ada nomor telepon. Yang tadi nomor teleponnya saya masukin. Nah kemudian setelah teman-teman menghubungi nomor tersebut ya, langsung ke Kota Mortalandia. Nanti kita akan ke sana juga. Nanti kita akan ke sana. Saya akan kasih tahu tempatnya di mana membunuh kidnapper. Kita keluar dulu. Pintu ruangan telepon ini ditutup. Nah, kita jalan lagi. Jalan. Di trotoar ini, Renova Bar membuka. Nah ini ada Renova Bar, kita buka. Tekan Afnan Nasir. Lorong. Saya masuk ke Renova Bar. Tangga ke lantai 2. Kita kenan dulu. Musik. Nanti kita bisa putar musik di sini. Kursi, meja, Nah, kursi. Lorong music player. Nah, kita bisa putar musik di sini. Kayak pencarian di komputer di rumah gitu. Kalau teman-teman sudah explore komputer di rumah. Meja. Kita ke kanan. Meja. Di belakang counter. Dan ini ada apa? Tekan enter untuk masuk ke dalam kulkas. Anda Nah, kita masuk kulkas ini. kulkas. Tapi nggak ada isi apa-apa di sini. Kulkas di sini. Kita keluar aja. Nah, terus bentar. Di belakang. Oke. Kita jalan lagi ke kiri. Kita cari tangga ya. Toko Tadi ada tangga kan? music lorong. Tangga ke lantai 2. Nah, ke atas. Lalu kita ke kanan, ada apa aja? Lorong. Lorong. Tekan enter untuk pergi ke kamar mandi pria. Nah, kamar mandi lagi. Lorong. Tekan enter untuk pergi ke kamar mandi wanita. Nah, sama juga. Ke kanan. Mentok, terus kita naik lagi ke atas, mentok juga. Lalu kita ke kanan. Area terbuka. Nah, ini kita berada di terasnya, teras lantai 2. Area terbuka. Gitu teman-teman. Nah, kita keluar lagi dari Renova Bar. Semua batu runcing. Rino, Anda keluar dari kuburan dan menghirup udara segar. Kita cepat ya. Kita keluar. Ini ada apa lagi? Gedung Departemen Kepolisian Federal. Nah, saya masuk sini. Nah, di sini kalau teman-teman mendengarkan tutorial saya yang bagian kedua, part 2, itu ada sangkut pautnya di sini. Departemen orang-orang duduk di kursi ini menunggu untuk dipanggil. Jadi ini tempat untuk yang lantai satunya. Orang-orang departemen meja pelayanan. Nah, ini tempat untuk mendapatkan paspor kita. Jadi kalau kita pengen ke Kotobelik, kita harus dan kita pengen naik pesawat, kita harus punya paspor. Gitu. Ini kita ke kanan lagi. Lift menuju ke lantai 2. Ini ada lift, kita naik. Kita enter ya. Step eksekusi saya menggunakan menggunakan enter ya. Lift menuju ke Jadi kalau misalkan membuka pintu, menekan lift, itu menekan tombol enter ya. Atau mau menekan buat di meja tadi juga tekan enter.
Tapi karena saya udah punya password, itu nggak perlu. Dan passwordnya otomatis sudah ada di inventory teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari, itu memang nggak ada, tapi udah aku beli. Dan nanti ada sesuatu yang nggak boleh teman-teman ambil. Nanti setelah ini kita ke kiri, kita masuk pintunya. Ada orang nggak? Tidak ada orang. Oke, ada. Kantor Kita ke atas. Buat teman-teman dulu. deretan kursi yang empuk. Teman-teman ke atas. Pap Ini ada papan tulis. Ini fungsinya Daftar pesan, guna hakim telah memutuskan bahwa di Senin tanggal 18/4/2022 pada 12 jam 18 menit 57 detik, Kochsma dilarang karena menggunakan program untuk memudahkan permainan. dia di ban karena apa? Ada di ban karena cheat ya. Cheat game ini. Dia di ban semua sistem. Jadi hati-hati teman-teman. Jangan bermain-main dengan cheat ya. Meja notaris. Nah, kalau teman-teman ke kanan, ini ada meja notaris. Ini fungsinya untuk teman-teman bisa merit, atau yang teman-teman sudah merit itu bisa cerai di sini juga. Dan juga bisa untuk mengganti nama. Anda tidak dapat melakukan apapun di sini. Nah, syarat minimal untuk bisa menekan enter di sini adalah teman-teman harus memiliki koin 600 juta. Sedangkan saya punyanya Semua barcode dokumen. Rice coin 568.200. nah, koin saya cuma 568 juta franc. Jadi di sini tempat untuk menikah, bercerai, dan juga mengganti nama. Gitu. Kita keluar. Dokumen. Bank semua item. Batu runcing. Rino. Anda Keluar lagi. semua batu. Rin. Pintu keluar. Gedung. Ke kanan. Gerbang bandara. Nah, ini ada bandara. Pintu. Nah, ini bandara, suasana bandara. Teman-teman bisa naik pesawat. Bandara. Loket untuk membeli tiket. Nah, ini kita enter. Kemana Anda akan pergi? Mortalandia. Beli. Kembali. Mortalandia. Nah, cuma ada belik ya untuk opsi berikutnya. Kalau mau lagi nggak bisa ya. Gitu. Bandar. Nah, ini jangan pernah diambil. Lorong. Ini kalau teman-teman ambil. Nah, Adme Connect lelang 3 mati 50 bervariasi 1 paspor. ini paspor palsu ya, hati-hati. Semua item paspor 1. Ini jangan pernah diambil. Berapa banyak yang ingin Anda sumbangkan? 1. Anda menyumbang 1 paspor. Saya ke kanan, saya nggak beli tiket, tapi saya akan menunjukkan sesuatu. Gerbang boarding pass. Gerbang bandar. Karena ini motoran dia masih aman. Kalau dibeli kita harus beli tiket. Nah, ini dari kanan, tadi kan masuk ke gerbang boarding pass, enter kan, langsung mentok ke kanan. Ini ada tangga. Kalau naik mentok. Nah, pintu yang pertama ini Pintu pesawat terbang. pintu naik pesawat. Tapi kalau teman-teman ke kiri, Jalan. Plat pintu pesawat. nah pintu pesawat untuk parasut. Platform perlepasan untuk parasut. Nah, jadi kalau teman-teman punya parasut bisa di sini. Semua batu runcing. Area pintu. Oke, nanti mungkin saya akan kita akan menggunakan transportasi umum yang ada di bis ini ya. Nanti ada partnya sendiri. Ini saya ingin memperkenalkan kota Mortalandia aja. Gerbang jalan. Keluar, udah jalan aja. Mentok, udah jalan. Enter. Anda berjalan kota yang pintu yang mengarah ke katedral bersejarah. Jalan. Nah, itu ada gereja ya. Ini ada 2 pintu gerejanya. Tapi isinya cuma kursi, semua nyanyian aja, ibadah ya.
Pintu jalan, pintu satunya. pintu yang mengarah ke katedral bersejarah. Kita jalan. Oh. Lumayan jauh. Lewat jalan kota yang sepi, lereng. Jalan Lewatan rupanya saya jalannya. Bentar. Ada satu tempat yang lupa saya tunjukin. Kejauhan. Mana ya? Ini agak sembunyi dia. Anda melihat alun Nah, ini dia. Anda melihat alun-alun yang dikelilingi oleh pepohonan. Alun-alun kota. Tekan bangku. Seorang pengemis sedang duduk. Nah, ini kalau teman-teman punya sisir pisang, ini teman-teman bisa tukarkan di sini. Tapi Anda sudah Kalau teman-teman sudah mendapatkan sisir pisangnya, itu teman-teman akan mendapat 5 poin quest. Kita bisa buat beli teleporter premium. Nah, pasif. itu cara mendapatkan pisangnya ada di prasejarah. Nanti saya akan bagi tahu caranya, mungkin tapi nggak di part ini. Kita memperkenalkan Mortalandia dulu. Tempat makanan ringan. Nah, ini alun kota, gini ada pohon. Saya Area biasa kalau dulu pohon. kalau tidurnya bisa bebas, dulu tidurnya bebas ya. Sekarang kan harus yang ada kasurnya. Itu saya sering di sini. Menyendiri di sini enak buat dengar pemandangannya. Demen aja kalau di sini. Bisa berjam-jam gini. Bahkan saya pernah sampai AFK di sini. Nah, kita keluar. Semua batu runcing. Rino. Anda Kita keluar. jalan. Nah, kita lihat ada lereng ya kanan ya, tapi kita lewati dulu. Nah, ini sampai mentok ini ada Gerbang pelabuhan ada. gerbang pelabuhan. Gerbang pelabuhan ada di depan Anda. Anda memasuki pelabuhan. Pintu keluar. Pelabuhan Mortalan. Jadi kalau mau naik kapal bisa di sini Lereng. teman-teman. Tapi nanti akan saya demokan ya. Jadi termasuk pesawat itu nanti akan saya buat part khusus untuk transportasi umum. Pintu Kita keluar dulu. jalan. Kita kembali lagi ke kiri. Kita cari lereng tadi. Nah, kita lewat cari lereng. Mana lereng? Lereng. Nah, ini lereng. Kita naik ke atas. Nah, kita mulai dari kiri dulu. Lereng. Gerbang besar yang ditempatkan di luar kuburan misterius Ini kuburan. dengan taman. Pasif Blue Star berkata, iya. Nah, jadi ini kita berada di kuburan. Kalau kita punya bangkai atau manjat, Semua bangkai. ini kita bisa Bangkai serigala 112. kuburkan semua item di sini. Bangkai monyet 20. Lumayan dapat koin, tapi saya nggak akan kubur ya. Ini teman-teman dengan spasi aja di sini dan nanti dapat koin lumayan lah, kecil sih. Pelarinya keluar. Dengan lereng. Focha Vista Umaca Saakolonge. Hah? Tekan Wow. Dark Star. Dengan Lagi ada orang di sini. Lagi ada orang fighting. Kaget saya. Insiasmi. Jadi itu ada rumah kosong di situ. Jadi ada rumah kosong. Jadi teman-teman bisa berkunjung. Tapi ini rumah orang mati ya. Orang yang kayaknya mati terbunuh gitu. Mati dibunuh. Bisa teman-teman ekspos sendiri untuk rumahnya. Ini ada orang rame. Jadi berisik juga ntar. Tapi intinya sih ada itu dan itu nggak ada guna. Nah, sekarang kita ke Anda melihat hutan di kejauhan. Nah, kalau teman-teman kemarin dengar kan yang waktu saya itu
apa namanya, yang ke tambang emas kan melalui sini juga masuknya. Untuk kembali ke Nah ini jangkritnya, sedikit kita jalan. tanah, rumput, 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 pintu masuk, sepertinya tempat perkemahan. Nah ini kita masuk ke sini. Dari tidak ada. Nah ini ada apa? Anda melihat serigala dengan saluran pasif. Blue Star berkata, "Selamat pagi." Pemburu Ros berkata, "Selamat pagi." Pemburu Ros berkata, "Mantap." Anda melihat serigala dengan 20.000 kekuatan, penculik dengan 10.000 kekuatan. Itu ada penculik. Kalau teman-teman bunuh tadi penculik itu kan dapat mayatnya ya. Nah mayatnya itu nanti teman-teman bawa ke kantor polisi beli, nanti akan mendapatkan helm polisi ya. Yang tadi lanjutan dari saya bilang tadi, mendapatkan helm polisi. Tapi mayatnya itu bukan di tekan enter di meja, tapi tekan delete di mejanya. Tapi nanti saya akan gambarkan di mana tempatnya, tapi nggak sekarang. Ini masih di pemortalan dia. Coba kita kill dulu. Pilih mode pemburu. Nggak mau clear, jadi nggak ilham. Anda melihat serigala. Kita pakai ini aja, senjata yang kecil-kecil aja. Pakai palu gua ada aja kayaknya. Rino. Tinju, pedang. Rino. Rhinojis membunuh penculik 1M4A1. Rhinojis. Kita juga dapat senjatanya si penculik tadi. Lumayan kalau dijual dapat 200 hias, apalagi reaksi kan agak mahal sekarang. Jalan lagi. Saya sengaja nggak matikan mode pemburunya, saya curiga ada sesuatu hal. Kita jalan terus kanan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, mentok. Tepi semak-semak yang tertutup. Nah, tekan enter, saya mencurigai sesuatu soalnya. 1.900.000. Wait. 1 juta. Saya belum minum soda ya? Bangkai, amunisi, senjata, semua sisik soda. Oke. Oh iya, tadi pada saya reset laptop. 2.033.000, 2.030. Oke, reset enter. Bukan ada apa-apa di sini. Anda Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel Rino Jeffriansyah. Bagi Arja lovers yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa untuk like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada kritik atau saran, silakan tulis di komentar ya. Sampai ketemu dan semoga hari kalian menyenangkan.